Salam, selamat Paskah kedua untuk kita. Kita bersuka cita, kita bernyanyi memuji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. So
hukum Tuhan pada pesta Paskah kedua yang tertulis dari surat Apostol Paulus kepada jemaat Korintus pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Allah atas keampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Saudara yang terkasih, dengarkanlah epistol yang ditetapkan di dalam ibadah Paskah kedua hari ini, yang tertulis di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya 12. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembira akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat bagi kita dapat kita lihat di dalam tim multimedia yang telah di-share kepada kita dan juga grup-grup WA yang kita ikuti. Kita bernyanyi kembali. Sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui akal budi manusia, kiranya telah mengerti hati pikiran jiwa saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini di kebaktian Pesta Paskah kedua yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 20 sampai ayat ke-28. Saya akan bacakannya untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja
sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah taklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah taklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, dan itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah taklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikian firman Tuhan. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam masa sekarang yang kita hadapi, masa pandemi COVID-19, di mana setiap orang dibayangi oleh kematian, dibayangi oleh jarak sosial, sehingga terputusnya pergaulan atau sosial daripada manusia dengan sesamanya. Tetapi pada hari ini, kebalikan dari apa yang dialami oleh dunia pada saat ini maupun kita pada saat ini, Allah justru memberikan firman sukacita, di mana Allah memberikan satu kabar kepada semua manusia bahwa Kristus telah bangkit. Ada apa dengan Kristus bangkit? Di mana hal Kristus, kebangkitan Kristus adalah merupakan titik klimaks daripada pengajaran Kristen, di mana disitulah terletak iman Kristen yang menentukan arah daripada kehidupan orang percaya. Kalau dikatakan dalam firman Tuhan pada saat hari ini, dikatakan bahwa bangkitan Kristus sebagai buah sulur. Memang kalau kita melihat Alkitab, ada 7 setidaknya yang pernah bangkit dari kematian. Ada anak Yairus, ada anak perempuan janda di Sarfat, ada anak perempuan janda di Nain, ada Lazarus, ada Dorcas atau Tabita, ada Eutychus. Tetapi di manakah keseluruhan kebangkitan Kristus di antara ke-7 kebangkitan? 5 antaranya ada dalam Perjanjian Lama, 2 ada di Perjanjian Baru. Di manakah letak keseluruhan kebangkitan Kristus? Kalau arti kata suluh di dalam firman Tuhan kita ini bukanlah menandakan bahwa Kristus yang pertama kali bangkit, tidak. Karena kata suluh ini tidak menandakan suatu bilangan, tidak menandakan suatu tingkatan, tetapi keseluruhan ingin mengatakan kekhususan, keutamaan di dalam kebangkitan Kristus, berbeda dengan kebangkitan yang lain, di mana kebangkitan Kristus adalah menandakan yang pertama adalah bahwa Yesus Kristus telah menang melawan maut, iblis, dan dosa. Memang di dalam iman Kristen ada kelahiran, di dalam iman Kristen ada kematian, tetapi yang menentukan daripada iman Kristen, kemenangan Kristus, kemenangan Allah yang menebus manusia adalah kebangkitan. Kekhususan utama daripada kebangkitan Kristus adalah bahwa dalam kebangkitan Dia mengalahkan, karena Kristus bukanlah dibangkitkan, tapi Dia bangkit dari kematiannya. Kita mengimani hal tersebut, bahwa Kristus bukanlah dibangkitkan melalui orang-orang, tapi Kristus bangkit dengan kuasanya, mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Yang kedua, dalam kebangkitan Kristus, Dia membuka babak yang baru dalam kehidupan manusia, terutama orang percaya. Di mana dalam babak lama manusia, orang percaya haruslah mengalami kematian selama-lamanya. Kita lihat dalam firman Tuhan
manusia mendapatkan kematian, yaitu ada. Tetapi melalui kebangkitan Kristus dimulailah babak baru dari kehidupan manusia maupun orang percaya, yaitu ada kebangkitan. Rupanya kematian bukanlah ujung daripada kehidupan kita orang percaya, di mana dalam kematian tersebut kita akan memasuki babak baru nanti pada saat Yesus Kristus datang kedua kali. Kita akan dibangkitkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Yang ketiga, keutamanya adalah bahwa dalam kebangkitan Kristus, di mana menandakan bahwa semua kuasa, semua hal yang ada dalam dunia ini takluk di dalam Kristus. Di mana kebangkitannya bukan hanya mengalahkan maut, bukan hanya mengalahkan dosa, bukan hanya mengalahkan kematian. Bahkan dikatakan dalam Alkitab kita bahwa semua, bahkan pemerintah-pemerintah, apapun itu, kuasa yang ada dalam bumi setelah kebangkitannya itu takluk di dalam atau kepada Kristus Yesus. Lalu apakah Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, rasa sukacita firman Tuhan yang ingin dibagikan kepada kita di dalam masa-masa ketakutan akan penularan, dalam masa-masa kita stay down, lockdown di dalam rumah masing-masing, stay at home, terbesit akan ketakutan kita. Apalagi setiap hari kita melihat bertambah jumlah orang-orang yang terpapar virus, mulai dari 2.000, mulai dari ratusan ke 1.000, bahkan mungkin kalau saya tidak salah sudah 1.000. Mungkin saja kita berpikir sekarang untuk keluar pun jangan-jangan si A sudah sakit. Untuk memegang pun segala sesuatu mungkin kita sudah ketakutan. Karena dalam ketakutan kita itu sampai ada berpikir, apakah ini akhirnya daripada dunia ini? Apakah ketakutan itu yang terbayang terus-menerus? Tapi dalam kebangkitan Kristus kita diberikan satu pernyataan bahwa apapun itu takluk di bawah kaki Kristus. Apapun ketakutanmu, apapun yang kita hadapi, pergumulan, kesakitan, kesusahan, itu takluk di bawah kaki Kristus. Firman Tuhan pada hari ini ingin mengajak ataupun menyadarkan jemaat Tuhan supaya tidak tinggal diam dalam ketakutan. Tapi kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bahwa Kristus yang menang, Kristus sebagai pemenang akan juga memenangkan kita, akan juga memenangkan dunia, akan juga memenangkan bangsa kita ini dan segala pergumulan kita. Karena dalam kebangkitan ada pengharapan. Itulah pesan daripada firman Tuhan pada kita pada hari ini, yang menyadarkan kita dalam kehidupan pergumulan kita tetap bertahan, tetap berharap, tetap kita jujur untuk berdoa. Karena apa? Karena Kristus, kuasa Kristus lebih daripada segalanya. Karena Dia bangkit, Dia juga membangkitkan, Dia juga menopang, Dia juga menemani orang-orang yang percaya, yang beriman kepadanya. Selamat berpaskah, selamat berpengharapan, selamat merayakan kemenangan kuasa Kristus atas kematian, dosa, dan iblis. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu Tuhan, yang menguatkan kami dari berita kebangkitan anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Di mana dalam kebangkitan tersebut Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan melebihi dari kuasa apapun, bahkan maut,
iblis, dosa tidak punya lagi Tuhan kuasa. Dan juga dalam kebangkitan anak-Mu Tuhan, kami orang percaya telah diberikan babak yang baru, telah diberikan warisan yang baru, yaitu kehidupan yang kekal Tuhan. Sehingga kami mengerti Tuhan bahwa ujung atau akhir dari kehidupan kami orang percaya ini bukanlah kematian, tetapi kehidupan kekal yang telah Engkau sediakan dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Ajarlah kami Tuhan di dalam segala pergumulan hidup kami sehari-hari. Bahkan pada saat ini, pada masa ini Tuhan yang mencekam, yang melanda dunia ini, bahkan negara kami, kota kami, yaitu penyebaran atau penularan virus corona Tuhan, yang cepat sekali menyebar, banyak memakan korban jiwa. Ajar kami Tuhan untuk menaruh harapan kami, ajar kami Tuhan untuk tidak ketakutan Tuhan, karena Engkau telah bangkit. Semua kebangkitan itu Tuhan telah menguatkan kami orang percaya untuk tetap menjalani hidup kami, menjalani pergumulan kami Tuhan bersama dengan Engkau yang bangkit, sehingga kami boleh Tuhan keluar dari ketakutan kami di dalam bersama dengan Engkau, dan kami boleh menjadi seorang pemenang Tuhan. Demikian dengan keadaan bangsa-Mu Tuhan, dunia ini Tuhan yang sedang tertular penyakit Tuhan, kami akan percaya Tuhan kuasa kebangkitan itu Tuhan yang telah menang atas dosa, atas maut Tuhan, itu juga Tuhan yang mengubah, memulihkan, memenangkan kami manusia, negara kami, dunia ini Tuhan atas virus tersebut Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap berpengharapan dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Di atas semua doa teman kami Tuhan, kami telah makmur berdosa. Ampunilah segala dosa kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita menutup ibadah kita ini dengan bernyanyi puji Tuhan sambil kita menyerahkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa baik berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus
Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat Paskah untuk kita semua.